Perkenalkan, nama saya Tati Aryawida dengan NIM 68-2019-039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil risiko pada BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana memiliki visi dan misi, yaitu visi menjadikan bank perkreditan rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya, dan bermanfaat. Kemudian dari misinya ada empat maksud saya. Memberikan pelayanan jasa keuangan dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, dan beretika di segala aspek bisnis. Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan. Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Dan saya menjelaskan sekilas informasi tentang BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan akte pendirian nomor 6292 tahun 1993 oleh Notaris Siti Otari SH. Setelah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2 10655-T0101 tanggal 31 Desember 1992. Kemudian berikut adalah rancangan struktur organisasi manajemen risiko pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama dari rapat anggota, kemudian menjadi dewan pengawas, pimpinan, kepala kantor dibagi menjadi 3, yaitu ada kepala bagian marketing, kepala bagian kredit, kepala bagian operasional dan TI. Masing-masing kepala bagian terbagi lagi menjadi marketing, yaitu ada marketing dan customer service. Di bagian kepala bagian kredit ada administrasi kredit dan asuransi kredit. Kemudian di bagian kepala bagian operasional dan TI, yaitu ada teller dan pengawas. Berikut tujuan utama dan tujuan khusus penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Yaitu tujuan umum, melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian dari tujuan khusus ada 3, yaitu 1. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Kedua, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian manfaat penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana ada 3, yaitu pertama, yaitu melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Kedua, menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan manajemen risiko bagi BPR dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPR dengan standar penerapan manajemen risiko bagi BPR. Ketiga, melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko. Kemudian ada 2 faktor, yaitu faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Faktor pendukungnya yaitu ada 3. BPR Ambarawa Harta Sarana telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi di bidangnya. Kemudian yang kedua, memiliki kebijakan pengelolaan organisasi
yang merinci tugas dan tanggung jawab. Ketiga, terdapat bagian organisasi yang ditugaskan untuk mengontrol kegiatan keuangan dan operasional TI. Kemudian dari faktor penghambat, 1. Nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar. 2. Kerugian bank terhadap debitur tidak membayar kembali utangnya. 3. Nasabah yang memalsukan diri. Nah, berikut juga ada stakeholder penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Dari internalnya sendiri ada 9, yaitu Kepala Bagian Marketing, Customer Service, Kepala Bagian Kredit, Administrasi Kredit, Asuransi Kredit, Kepala Bagian Operasional dan TI, Teller, dan Pengawas. Kemudian di eksternalnya ada 2, yaitu pemerintah dan nasabah. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Total pendapatan kredit BPR saya asumsikan sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian BTR saya asumsikan juga sebanyak 50 juta rupiah. Nah, kemudian pada indeks Likhold dan dampak 20% dikatakan bila total biaya dari 0 hingga 10 juta rupiah dan seterusnya. Kemudian manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Di tabel ini kriteria dampak risiko sistem kredit saya asumsikan hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran target kinerja masih mampu dicapai bila kurang dari 0,2 BTR kurang dari 0% dan seterusnya. Kemudian kategori risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana ada 3, yaitu nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar. Kategorinya finance risk. Kemudian ada kedua, kerugian pihak bank terkait debitur tidak membayar kembali utangnya. Kategori strategi and planning risk. Kemudian yang ketiga, nasabah yang memalsukan diri. Kategorinya hazard risk. 3 tadi itu sebagai deskripsi dan kejadian risiko. Kemudian saya akan menjelaskan profil risiko nomor 1. Di profil risiko nomor 1 ada tabel unit kerja atau fungsi, sasaran, akar penyebab, indikator risiko, dan dampak kualitatif. Kemudian di bawahnya lagi ada kode risiko, sasaran, probabilitas, dampak, skor risiko inheren, tingkat risiko inheren, probabilitas risiko inheren kualitatif, dan seterusnya. Tabel yang atas itu merupakan deskripsi atau kejadian yang dialami hingga dampak-dampak yang disebabkan. Nah, kemudian tabel yang kedua itu kita ambil sasarannya, kemudian kita masuk ke risiko inheren. Di situ karena dampak finansialnya 35 juta dan 24.500.000. Maka kalau kita lihat dari tabel kriteria dampak tadi, 0,6 BTR itu kita ibaratkan 60 juta. Kemudian 0,8 kita ibaratkan sebagai 80 juta. Jadi probabilitas risiko inheren kualitatif di profil risiko nomor 1 ini itu kan 70%. Jadi otomatis masuk ke dalam kategori yang keempat, signifikan atau besar. Jadi makanya tingkat risiko inheren itu langsung terisi sendiri extreme high. Saya akan melanjutkan dari profil risiko tadi. Nah, total nilai dampak finansial risiko inheren itu tadi
sama halnya yang dimasukkan ke tabel risiko inherent, yaitu dampak finansial risiko inherent ini. Nah, kemudian masalah pertama itu nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar. Di sini ada dampak finansial risiko inherentnya, yaitu nasabah akan mendapat sanksi berupa denda. Kemudian berkurangnya dana pendapatan bank. Ini terdapat nilai-nilainya juga. Kemudian dampaknya yang 70% tadi ini saya masukkan ke probabilitas risiko inherent kualitatif. Maka sesuai oleh tabel ini 70% tadi termasuk level 4, yaitu signifikan atau masuk ke tingkat risiko inherent extreme high. Nah, kemudian masih di profil risiko tadi sudah risiko inherent, sekarang kita masuk ke risiko residual. Masih di profil risiko residual yang kejadian yang pertama. Jadi di sini mendapatkan 10,4%. Ini bisa kita lihat dari sini. Jadi di berapa? 5.200.000 diambil dari total nilai dampak finansial risiko residual. Kemudian dampaknya sendiri itu yaitu 10,40%. Maka kita tulis 10,4% di sini. Kemudian nilai bersih residual ini juga kita ambil dari mana ya? Kita ambil dari nilai dari rencana penanganan risiko ini 9 juta ini kita total, kemudian kita kurangkan dengan BTR yang 50 juta tadi, serta ditambah nilai dampak finansial risiko inherent, ditambah biaya penanganan risiko, kemudian kita kurangkan dengan 50 juta yang sudah ditetapkan di BTR tadi di slide yang pertama. Nah, berhubung ini 10,4% probabilitas risiko residual kualitatif, maka di tabel kriteria dampak itu 10% ini termasuk dari 0% sampai 20 juta. Maka level pertama yaitu insignifikan, sangat kecil. Hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran target kinerja, masih mampu dicapai. Ini dampak finansial risiko 30 juta. Nilai bersih risiko inherent tadi 18 juta. Biaya penanganan risiko 9.800.000. Dampak finansial risiko residual 5.200.000. Nilai bersih risiko residual 540. Kemudian di sini ada tabel matriks. Tabel matriks di sini akan berubah sendiri apabila di dalam bagian risk input itu kita generate, dan kita harus mengisi dari risiko inherent sampai residual kita samakan dengan profil BTR ini. Kemudian kita lanjut ke profil risiko nomor 2. Masih sama dengan profil yang pertama. Terdapat unit kerja, sasaran, akar penyebab, indikator risiko, dampak kualitatif. Kemudian di bawahnya ada tabel risiko inherent. Di sini probabilitas risiko inherent kualitatif terdapat 60%. 60% ini termasuk di dalam level 4 signifikan, karena 60 juta sampai 80 juta. Maka dari itu tingkat risiko inherentnya yaitu high risk. Nah, kemudian
ini kejadian yang kedua, profil risiko yang kedua. Jadi kerugian pihak bank terkait debitur tidak membayar kembali utangnya. Total nilai dampak, total biaya penanganan risiko itu termasuk ke dalam risiko inherent dan residual nanti. Di sini terdapat dampak 60%, kita sudah masukkan dan kita bisa langsung tahu dari sini high risk. Di probabilitas dan dampak kita tinggal memilih, karena kita tahu sudah probabilitasnya itu 60% berarti antara 60 sampai 80 juta. Kemudian profil risiko nomor 2 masih seterusnya tadi inherent, sekarang risiko residual. Di dalam risiko residual ini juga kita ikutin dari tabel BTR tadi. Nah, yang ini. Nah, jadi kalau residual itu kita pakai yang dari rencana penanganan risiko. Dampak finansial risiko residual 2 juta dan nilai bersih risiko residual 80.000. Jadi di sini yang kita ambil totalnya dampak finansial risiko itu 2 juta dan dampaknya 4%. Nah, 4% sendiri sudah kita isi, kemudian kita pilih, karena 4% itu kita ibaratkan sebagai 4 juta. Jadi 0,2 juta, maksud saya 2 juta sampai 4%, termasuk ke dalam level 2, yaitu mirror atau kecil. Tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target kinerja sedikit di bawah target. Nah, kemudian probabilitas dan dampak risiko kita sesuaikan. Kemudian otomatis tingkat risiko residual sendiri ini akan menjadi low risk. Gitu. Kemudian matriks yang kedua ini juga kita generate di dalam bagian risk input, kita generate. Kalau tadi di matriks pertama masih di high risk ini dan low risk segitiga, maka kalau kita sudah mengisi tabel yang kedua, kita generate, maka terdapat gambar bintang. Nah, karena low risk, jadi menempati di low risk hijau. Kemudian profil risiko yang ketiga, ini merupakan kejadian yang ketiga atau masalah yang ketiga. Masih sama dengan yang profil ke-1 dan kedua. Di sini ada unit kerja, fungsi, sasaran, akar penyebab, indikator risiko, dampak kualitatif. Nah, di sini risiko inherentnya yaitu high risk karena 50%. Probabilitasnya sedang, dampaknya juga sedang. 50% didapat dari BTR-nya. Nah, di sini nasabah yang memasukkan diri, yaitu nasabah dirugikan karena akun disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pengembalian uang kredit menjadi terhambat, sehingga nilainya yang didapat yaitu 20 juta ditambah 5 juta yaitu 25 juta, dan 25 juta itu dampaknya 50%. 25 juta itu didapat dari 25 juta itu didapat dari 20 tambah 5 juta ini. Kemudian 25 juta itu jika 50%. Tambah 50% itu jika di dalam tabel kriteria dampak itu termasuk di dalam high risk atau kategori level 3, yaitu moderate atau sedang, karena 4 juta sampai 6 juta rupiah. Tertundanya tercapainya sasaran cukup besar, pencapaian kinerja di bawah target 50%.
dampak finansial risiko inherent sama seperti yang di BTR, 25 juta rupiah. Kemudian lanjut, kemudian ada rencana penanganan risiko. Ada 3, yaitu memperkuat keamanan dokumen nasabah. Nasabah harus menjaga keamanan data dirinya. Ketiga, mengupdate sistem pengembalian uang kredit. Dari 3 rencana itu, total yang didapatkan penanganan risikonya adalah 3 juta. Kemudian total nilai dampak finansial risiko residual itu mendapat 22 juta rupiah, didapat dari 25 juta 50 juta maksud saya 50 juta yang dari BTR yang sudah ditetapkan dikurangkan dengan total nilai dampak finansial risiko inherent. Kemudian dari tabel di risk input bagian risiko residual. Di sini probabilitasnya yaitu sedang, karena probabilitas risiko residual kualitatif itu mendapat 44% dari BTR yang tadi. Total nilai dampak finansial risiko residual yaitu 22 juta. Nah, 22 juta tadi termasuk ke 44% dampaknya. Nah, 44% sendiri itu termasuk ke level high risk, karena di level 3 yaitu moderate 40 juta sampai 60 juta itu. Jadi 44% ini masuk ke dalam kategori moderate. Tentunya tercapainya sasaran cukup besar, pencapaian kinerja di bawah target. Dampak finansial risiko inherent yang tadi yaitu 25 juta, nilai bersih risiko inherent 12,500 juta. Maksud saya 12.500. Kemudian biaya penanganan risiko 3 juta, dampak finansial risiko residual 22 juta, nilai bersih risiko residual yaitu 9.680.000. Kemudian di tabel matriks 3 ini yaitu gabungan setelah matriks risk yang kedua. Jadi di dalam jika kita sudah mengisi 3 kejadian yang ketiga di dalam risk input, lalu kita generate, maka bagian metrik risk ini akan menyesuaikan di dalam tabel risk input tadi. Di high risk ada gambar lingkaran dan bintang, kemudian di medium risk ada segitiga. Nah, kemudian saya akan menjelaskan risk profil BPR Ambarawa Harta Sarana dan residual risk BPR Ambarawa Harta Sarana. Nah, jadi di dua gambar ini adalah proses terjadinya setelah kita mengenerate di bagian risk input tadi. Kalau yang di atas ini bisa seperti ini karena waktu kita mengenerate, karena ada 3 kejadian, jadi kejadian itu kita samakan dengan seperti ini, high risk, lalu ada low risk hijau, maka otomatis dia akan menentukan posisinya sama seperti yang udah ada di risk input. Jadi yang risk maksud saya profil pertama itu terdapat di besar yang merah, kemudian profil yang kedua, maksud saya profil yang kedua benar itu terdapat di bagian yang kuning, oranye maksud saya. Kemudian yang bagian yang ketiga juga terdapat di bagian yang oranye, tetapi levelnya 3 atau sedang. Kemudian sama juga residual risk BPR Ambarawa Harta Sarana ini juga
terbentuk sendiri karena di dalam risk input, khususnya di bagian tabel yang risiko residual itu, saya contohkan. Nah, yang residual ini jadi bakal mengikuti, bakal mengikuti jika yang pertama tadi residualnya yang kejadian pertama itu sangat kecil di hijau, kemudian yang kejadian kedua yaitu ada di hijau juga tapi levelnya beda, kemudian yang ketiga yang terakhir tadi ini karena 44% maka high risk warnanya oranye, jadi dia ke level ketiga yang sedang tapi dia di oranye. Kemudian di samping sini ada gambar matriks atau risk appetite BPR Ambarawa Harta Sarana. Ini gabungan setelah 3 kejadian itu dan isi-isinya tadi kita generate, maka akan tampil gambar seperti ini. Nah, risk appetite sendiri itu adalah gambar segitiganya. Jadi di bagian risk appetite ini kita generate, maka akan muncul segitiga. Kemudian saya akan menjelaskan profil risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Jadi di sini dari jumlah kejadian risiko dalam risk register, marketing jumlahnya tidak ada, customer service 1, administrasi kredit 1, asuransi kredit dan teller tidak ada, pengawas 1, dan total kejadian risiko pada risk register ada 3. Kemudian kategori, ada marketing, jumlahnya tidak ada, customer service ada 1, administrasi kredit ada 1, asuransi dan teller tidak ada, pengawas 1. Kemudian status kejadian risiko terkini yaitu dari marketing tidak ada sama sekali. Kemudian dari customer service itu ada di high risk ada 1. Kemudian di administrasi kredit ada 1 juga di level extreme high. Kemudian asuransi dan teller juga tidak ada. Kemudian di dalam pengawas terdapat 1 di bagian level high risk. Kemudian progres tindakan respon, anggaran biaya penanganan risiko totalnya yaitu Rp49.600.000. Dan realisasi biaya rencana penanganan risiko SEM, rencana biaya penanganan risiko tambahan 0. Kemudian di samping tabel tersebut ada 3 diagram dari customer service, administrasi kredit, dan pengawas. Sekian dari saya. Jika apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.